Karbohidrat adalah makromolekul penting dalam tubuh, berfungsi sebagai sumber energi utama, juga berperan dalam penyimpanan energi, struktur sel, dan regulasi metabolisme. Kita masuk pada poin struktur karbohidrat. Tersusun atas C, H, O, rumus umumnya adalah CnH2ON. Memiliki gugus aldehida, aldosa, atau keton, ketosa. Dapat berbentuk rantai lurus atau cincin, diikat oleh ikatan glikosida alfa atau beta. Kita masuk pada poin ikatan glikosida menghubungkan dua monosakarida. Contoh, alfa 1,4 pada amilosa, beta 1,4 pada selulosa, dan jenis ikatan menentukan sifat dan fungsi karbohidrat. Kita masuk pada klasifikasi karbohidrat. Nah, yang pertama di dalamnya ada monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan yang kedua ada disakarida, di dalamnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang ketiga ada polisakarida, yang di dalamnya ada amilum, glikogen, dan selulosa. Dan yang keempat atau terakhir itu berdasarkan fungsi, yang ada energi, penyimpanan struktural, dan sinyal sel. Nah, monosakarida ini dia adalah unit paling sederhana. Dia mengandung 3-7 atom karbon dengan contoh glukosa atau energi, fruktosa atau buah, galaktosa atau komponen laktosa. Selanjutnya, disakarida. Disakarida terdiri dari dua monosakarida, contoh sukruktosa hasil dari glukosa tambah fruktosa, kemudian laktosa hasil dari glukosa dan galaktosa, kemudian maltosa hasil dari glukosa tambah glukosa. Kemudian polisakarida. Polisakarida adalah rantai panjang monosakarida yang menyimpan energi amilum dan glikogen, serta struktural selulosa dan kitin, juga struktur yang bercabang atau tak bercabang yang menentukan fungsinya. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi utama atau penghasil ATP. Yang kedua, menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Yang ketiga, menjadi bagian struktur sel yaitu glikoprotein dan selulosa. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak dan protein. Dan yang kelima, menjaga fungsi otak dan sistem saraf. Metabolisme karbohidrat, tahapan utama 1. Pencernaan karbohidrat, 2. Absorpsi monosakarida, 3. Glikolosis, 4. Gluconeogenesis, 5. Glikogenesis dan glikogenolisis. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Waktu kita mengunyah, enzim amilase saliva sudah mulai memecah. Karbohidrat kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Jadi, prosesnya sebenarnya sudah berjalan bahkan sebelum makanan masuk ke lambung. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus. Di sini pankreas mengeluarkan amilase pankreas untuk melanjutkan pemecahan karbohidrat. Proses di usus halus ini yang paling besar kontribusinya. Nah, hasil akhirnya adalah gula sederhana, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ketiganya diserap oleh dinding usus halus, masuk ke aliran darah, lalu dipakai tubuh sebagai sumber energi. Glikolosis. 1. Pemecahan glukosa menjadi pirufat. 2. Terjadi di sitoplasma. 3. Menghasilkan energi cepat. 4. Dimulai di mulut. 5. Dilanjutkan di usus halus. 6. Dipecah menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya ada gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari non-karbohidrat terjadi terutama saat puasa atau kekurangan glukosa, sumber asam amino laktat gliserol. Selanjutnya, glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, sedangkan glikogenolisis adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa dan berperan penting dalam mempertahankan kadar gula darah. Menjadi kesimpulan bahwa karbohidrat merupakan komponen penting dalam tubuh yang berperan sebagai sumber energi, penyimpanan energi, komponen struktural, dan pengatur berbagai proses metabolik. Pemahaman tentang struktur, fungsi, klasifikasi, dan metabolisme karbohidrat memberikan dasar kuat untuk mempelajari biokimia dan kesehatan secara lebih luas. Dengan memahami mekanisme karbohidrat,
kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh mengelola energi dan mempertahankan fungsi fisiologis yang optimal.